nama saya Imade Arya Galung Angga Pradipta dari Program Studi Manajemen 25B dengan nomor NPM 25411070. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang sumber daya manusia. Yang pertama ada pendahuluan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi atau negara. Tanpa manusia yang kompeten dan cerdas dan bermoral, sumber daya lain seperti modal, teknologi, dan bahan baku tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan SDM menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi dan pengembangan nasional. Dalam konteks organisasi, SDM tidak hanya dianggap sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi, kreativitas, motivasi, serta perasaan yang perlu dikembangkan dan diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada pengertian sumber daya manusia. Secara umum, sumber daya manusia atau SDM adalah seluruh individu yang bekerja dan memberikan kontribusi bagi organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hasibuan 2016, SDM adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang memiliki individu yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan menurut Dassler 2019, SDM merupakan aset organisasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang dimiliki karyawan. Ketiga ada fungsi dan peran SDM. Fungsi dan peran SDM dibagi menjadi 7 fungsi. Yang pertama ada perencanaan SDM, menentukan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi, mencari dan memilih orang yang tepat. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Yang keempat ada penilaian kerja, mengevaluasi hasil kerja karyawan. Yang kelima ada kompetensi dan kesejahteraan, memberikan pengarahan dan motivasi. Yang keenam ada kedisiplinan dan hubungan kerja, menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang ketujuh ada keselamatan dan kesehatan, menjaga kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Yang keempat ada tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan utama dari pengelolaan sumber daya manusia adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengembangkan potensi individu, menciptakan kepuasan dan loyalitas kerja, menyediakan tenaga kerja yang profesional dan beretika, mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Kelima ada tantangan SDM di era modern. Tantangan SDM di era modern ini dibagi menjadi 5, yaitu 1. Globalisasi, persaingan tenaga kerja semakin luas. 2. Teknologi dan digitalisasi, pekerja banyak bergeser ke arah otomatisasi. Ketiga ada perbedaan generasi, cara kerja dan nilai antara generasi berbeda. Yang keempat ada etika dan tanggung jawab, organisasi dituntut memperhatikan kesejahteraan dan lingkungan. Yang kelima ada keseimbangan kerja dan kehidupan karyawan menginginkan fleksibilitas dan kenyamanan. Strategi pengembangan SDM. Agar SDM unggul di organisasi perlu melakukan pelatihan berkelanjutan, membangun budaya kerja positif dan kolaboratif, memanfaatkan teknologi atau AHER, menerapkan keadilan dan transparansi. Selanjutnya ada peran SDM dalam pengembangan nasional. Kualitas SDM menentukan kemajuan bangsa, negara, dan SDM unggul akan lebih mudah menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan dan kesehatan menjadi faktor penting dalam
meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar mampu bersaing di era global. Biar ada kesimpulan, sumber daya manusia adalah aset utama organisasi di negara. Pengelolaan SDM yang baik melalui perencanaan pengembangan dan penghargaan yang tepat akan menciptakan kinerja yang produktif dan berkelanjutan. Investasi terbaik adalah investasi pada manusia, karena manusia yang berkualitas akan membawa kemajuan bagi organisasi dan bangsa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.